Natalia, kamu tahu fungsi api ini adalah untuk menghangatkan tubuh kita. Ya, karena panas dari api unggun akan berpindah menuju lingkungan sekitarnya. Panas tersebut dalam IPA kenal istilah Kalor. ya, kalor. Kamu memang pintar, Bram. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Kalor ini dapat dideteksi dengan menggunakan indikator suhu zat tersebut. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kalor yang dimiliki benda tersebut. Bram, supaya jelas, ayo kita mendengar penjelasan dari guru tentang kalor atau energi, tim, lingkungan, entalpi, dan lain sebagainya. Ayo kita masuk ke kelas. Anak-anak semua sudah hadir? Kan masih di toilet, Bu. Bu, maaf saya terlambat. Silakan duduk, Bram. Anak, silakan kalian amati reaksi berikut ini. Kalian dapat tentukan apa yang terjadi ketika zat-zat ini direaksikan. Dari percobaan yang kamu lakukan, gejala atau tanda-tanda apa yang kamu amati? Pada reaksi pita magnesium dengan HCl, terdapat uap yang keluar dari tabung reaksi, Bu. Sehingga tangan kita menjadi panas saat memegang tabung reaksi tersebut. Ibu, pada reaksi antara serbuk NH4Cl dengan air, tabung reaksi terasa dingin, sehingga tangan kita yang memegang tabung juga terasa dingin. Anak-anak, reaksi antara pita magnesium dan larutan HCl di sini terjadi reaksi di mana suhu sistem lebih tinggi dari suhu lingkungan. Sehingga akan terjadi aliran kalor dari sistem menuju lingkungan. Ini disebut dengan reaksi eksoterm. Karena kalor sistem dikeluarkan menuju lingkungan, maka entalpi akhir akan menjadi lebih kecil dibandingkan entalpi awal sebelum reaksi. Berarti Bu, akan didapatkan harga perubahan entalpi atau delta H adalah negatif. Ya, benar, Bram. Sebaliknya, reaksi antara serbuk amonium klorida dengan air terjadi suhu sistem lebih rendah dibandingkan suhu lingkungan. Sehingga terjadi aliran kalor dari lingkungan menuju sistem. Dengan kata lain, kalor akan masuk menuju sistem. Ibu, kalau reaksi itu menyerap kalor berarti disebut reaksi endoterm ya. Kemudian harga perubahan entalpi atau delta H-nya akan dapat positif. Ya, benar Natalia. Karena delta H akhir besar dikurangi dengan delta H awal yang kecil, maka hasilnya akan bertanda positif. Oke, lebih jelas. Silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Kita akan mempelajari materi termokimia. Termokimia merupakan ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Jadi di sini yang dipelajari tidak hanya reaksi kimianya saja, tetapi juga perubahan energi yang terlibat dalam reaksi tersebut.
Dalam termokimia terdapat dua istilah penting yang harus kita pahami. Yang pertama, sistem. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Kemudian ada yang namanya lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Sebagai contoh, suatu larutan yang ada dalam tabung Erlenmeyer. Nah, yang disebut dengan sistem di sini adalah larutan atau zat yang ada di dalam Erlenmeyer yang menjadi pusat perhatian. Kemudian lingkungan adalah tabung reaksi atau Erlenmeyer itu suhu, udara, tekanan udara yang ada di sekitar reaksi tersebut, kemudian tangan kita karena kita memegang Erlenmeyer. Sistem masih dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Perbedaannya adalah sistem terbuka ini memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya, suatu bahan yang dimasukkan di dalam gelas terbuka. Maka ini memungkinkan terjadinya perpindahan baik energi atau kalor maupun materi, misalnya uap yang dihasilkan. Kemudian, sistem tertutup ini memungkinkan terjadinya perpindahan energi, tapi tidak dapat terjadi pertukaran materi antara sistem dan lingkungan. Misalnya, yaitu reaksi yang dimasukkan, zat yang dimasukkan di dalam gelas yang tertutup. Nah, dalam reaksi ini terjadi reaksi perpindahan panas atau kalor, tetapi tidak terjadi perpindahan materi zat yang tidak dapat keluar dalam sistem tersebut karena tertutup. Sedangkan sistem terisolasi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi. Jadi, baik energi dan materi tidak terjadi perpindahan dari sistem ke lingkungan. Contohnya, dalam kehidupan kita setiap hari adalah termos. Nah, di sini tidak terjadi perpindahan kalor dan materi. Jadi termos sudah ditutup dan juga dikemas dari dalam dan di luar. Jadi terisolasi di sini benar-benar tertutup yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi. Dalam termokimia, energi yang biasanya dihitung dinamakan sebagai entalpi. Menurut istilahnya, entalpi merupakan kalor yang berpindah dari atau ke sistem pada tekanan konstan. Untuk menghitung entalpi, itu tidak dapat dilakukan. Misalnya, kita menghitung berapa entalpi dari CO2 berapa. Itu tidak dapat ditentukan, tetapi yang bisa dapat ditentukan hanyalah menghitung perubahan entalpinya saja atau harga delta H-nya. Perubahan entalpi dihitung dari entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan atau selisih dari entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Sehingga di dalam termokimia terbagi 2 bagian besar, yaitu ada yang namanya reaksi eksoterm. Di sini reaksi eksoterm dan reaksi endoterm yang sudah kamu lakukan percobaan. Nah, kalau reaksi eksoterm, di sini dia melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi endoterm menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Kemudian dapat kamu amati kalau di reaksi eksoterm, kalor itu dilepaskan ke lingkungan, dari sistem ke lingkungan. Kalau endoterm, kalor itu diserap dari lingkungan ke sistem. Kemudian yang kedua, di sini suhu untuk eksoterm suhu lingkungan naik. Kemudian reaksi endoterm suhu lingkungan turun. Dan berikutnya entalpi sistem berkurang untuk eksoterm dan endoterm perbedaannya entalpi sistem itu naik. Harga delta H untuk eksoterm negatif, harga delta H untuk endoterm positif. Nah, kemudian di sini kamu dapat lihat diagram reaksi. Kalau untuk reaksi eksoterm di sini harga delta H-nya negatif karena reaktan itu lebih besar harganya. Jadi ketika
harga reaktan ke produk menurun sehingga harga delta H-nya negatif. Sedangkan untuk diagram reaksi endoterm, produknya yang dihasilkan itu dari reaktan naik sehingga harga delta H-nya positif di sini. Jadi kalau endoterm, entalpi suatu reaksi itu suhunya naik, maka produknya memiliki harga delta H yang besar. Oke, demikian penjelasan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.